Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau selalu membimbing, menuntun kami untuk selalu mau dekat dengan Engkau, untuk memperbaharui diri kami, untuk menjadi lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Karena Engkau ingin supaya kami yang berdosa ini, Engkau datang untuk orang-orang yang berdosa, untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Setiap hari kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kalimat Yesus ini sangat terkenal. Anak manusia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Orang berdosa, orang lemah, orang rapuh. Orang yang berada dalam kegelapan. Dan untuk itulah Tuhan datang. Karena Ia ingin mau membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari segala kekurangan dan keterbatasan dan kerapuhan kita. Dan mau dalam tanda petik menyempurnakan hidup kita sesuai dengan gambaran yang Tuhan berikan kepada kita lewat putranya. Kalau kita perhatikan ketika dalam Injil Lukas, Yesus bertambah besar, penuh hikmat, semakin dicintai oleh Allah dan manusia. Itulah kriteria, itulah gambaran yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Kita menjadi anak Allah, seperti halnya Yesus yang adalah anak Allah. Jadi adalah polanya dan kriterianya adalah seperti Yesus, alter Kristus. Ya, seperti Bapa mencintai putra, demikian pun Bapa mencintai kita semua. Dan itu bermula ketika Tuhan datang dari kelemahan dan keberdosaan kita. Starting pointnya dan pintu masuk kita kepada kebaikan, kepada kehidupan yang lebih baik, kepada Firdaus, kepada kerajaan Allah, adalah starting pointnya dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Dengan keberdosaan kita. Kenapa keberdosaan dan starting point ke sana? Pintu masuknya untuk memperbaiki hidup kita. Pertama adalah bahwa supaya kita tahu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Bahwa kita tidak mampu dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Ya, yang kedua, bahwa kita disadarkan dengan kelemahan itu, kita mempunyai suatu adakah kerinduan kita untuk menjadi lebih baik atau tidak? Kerinduan kita untuk memperbaiki diri atau tidak? Kesadaran kita bahwa dosa, kelemahan, dan keterbatasan itu membuat kita tidak bahagia. Adakah kesadaran itu? Nah, ketika orang sadar memiliki kesadaran itu, maka dia mencari, ada kerinduan, ada harapan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Ya. Jadi justru kelemahan dan keterbatasan dan dosa itulah menjadi fokus kita. Menjadi fokus kita untuk melihat, mengalami, merasakan dan mengidentifikasi diri kita. Ya, mengidentifikasi identitas kita, siapakah identitas kita? Kita hanyalah tanah yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah dan diberi karunia ruah sehingga kita bisa hidup, bisa ada. Dan ini menunjukkan kepada kita siapa kita itu sebenarnya, who I am. Siapakah aku itu? Jadi kita itu adalah manusia yang rapuh, yang tidak mampu dan tidak yang berdosa dengan segala kerapuhan dan kelemahan, yang tidak bisa dalam dirinya sendiri menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ini yang kesadaran pertama yang harus kita buat. Ya. Maka ketika orang mau maju dan berkembang, dia harus memiliki kesadaran akan keberdosaan, akan kerapuhan, akan ketidakberdayaan dia. Nah, ketika ini gerakan ini masuk terus ada kerinduan, maka dia mencari dan mencari dan mencari. Ya. Dan itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, supaya kita bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, konkretnya apa? Konkretnya adalah kita lihat diri kita sendiri saja. Apa yang sedang terjadi dalam diri kita? Kita punya problem apa? Dengan problem suami, problem istri, problem anak-anak, problem keluarga, dengan segala kerapuan dan kejatuhan kita, dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita berjuang, kita mencari, ya. Dan kita mencari pembebasan, kita mencari penyembuhan, kita mencari berbagai macam cara
supaya Tuhan menyelamatkan dan membebaskan kita. Jadi sekali lagi bukan hanya Tuhan ya menyembuhkan kita, tetapi Tuhan menyelamatkan jiwa, pikiran dan hati kita. Nah, karena konteksnya adalah penyelamatan, dalam arti apa? Penyelamatan apa? Kalau kita punya penyakit, ya, apakah disembuhkan atau tidak itu memang kita butuh itu, tetapi bukan paling penting. Yang paling penting adalah jiwaku, diriku, pikiranku, seluruhku diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menyembuhkan, terima kasih. Maka berkali-kali Yesus dalam Injil ketika dicari orang, semua orang mencarimu. Yesus mengatakan, aku harus mewartakan kabar gembira kepada orang-orang di sekitar. Jadi Yesus sang kabar gembira itu bukan hanya untuk menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, bukan hanya menyembuhkan kita dari segala macam kekurangan, tapi lebih daripada itu bahwa kita memberikan diri kepada Kristus dan supaya Kristus menguasai diri kita. Nah, itulah akhirnya tujuannya adalah untuk mengalahkan ego kita. Memang kita mencari Tuhan, tapi lama-lama ego menelanjangkan keinginan ke ego kita supaya Tuhan mengubah, supaya Tuhan menguasai. Dan itulah proses pertobatan yang tidak mudah dalam diri kita. Maka ketika kita menderita, ketika kita menghadapi problem dan seberat apapun, itu pasti ada unsur dosa dalam diri kita atau diri orang lain. Tapi ada unsur kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Tapi ada unsur juga penyerahan diri, introspeksi dalam diri kita. Apa yang menjadi mungkin bagian diri kita yang mungkin membuat kita tidak bahagia. Ya, jadi ada proses di mana kita diajak untuk semakin mengenal, dan semakin kita menggeluti dosa, kelemahan dan keterbatasan itu, kita juga mendengarkan Tuhan mau apa dengan peristiwa itu. Tuhan mengajak kita untuk berbuat apa. Ya, itu yang saya kira. Jadi ada kalimat yang berkali-kali berapa hari ini saya ulang terus, rasa sakjroning rasa. Artinya kita merasakan, mengalami peristiwa yang sedang kita alami, dan kita bertanya, peristiwa ini merevelasikan apa pada saya? Peristiwa atau kejadian atau kekurangan keterbatasan ini mewahyukan apa pada saya? Ada bagian apa dalam diri saya yang menjadi titik kelemahan dan kekurangan saya? Ya, jadi itu yang saya kira dan saya duga kita juga harus sadar bahwa demikianlah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga hari ini sabda Yesus hari ini adalah mau mengatakan kepada kita, ya, Yesus datang untuk orang berdosa. Anda, saya, sejauh mana kesadaran saya tentang dosa? Maka seringkali kalau Anda perhatikan orang-orang kudus itu bahkan ngaku dosa seminggu sekali. Karena kesadaran, the higher consciousness about himself atau herself, itu membawa dia untuk dibersihkan dan dibantu oleh Tuhan. Menyandarkan diri akan kehendak Allah. Semoga di zaman yang tidak mudah ini, ketika dosa bukan lagi sesuatu yang kita rindukan, tetapi dosa menjadi sesuatu kebiasaan yang dibenarkan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Semoga Anda dan saya dan kita semua, Tuhan datang untuk orang berdosa, untuk saya berdosa, untuk Anda berdosa. Mari, dosa itu macam-macam. Salibkah, penderitaankah, kekurangankah, keterbatasankah, apa saja. Mulailah dari situ, bergeraklah dari situ. Dan dengan rendah hati datang kepada Yesus. Tidak dengan kesombongan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini Yesus memanggil Levi yang kemudian kita sebut sebagai Matius, pengarang Injil, ya. Seorang pemungut cukai, orang berdosa, dan Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Yesus datang untuk Anda dan kita semua yang berdosa. Mari kita sadari. Semoga kita menjadi sadar akan situasi dan kondisi kita, dan kita mohon rahmat Tuhan mengubah diri kita menjadi seperti alatnya. Ya, kita hancurkan segala dosa kekurangan kita. Kita usahakan kita kelemahan dan keterbatasan kita, dan kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki lewat peristiwa kejadian yang saya alami sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Anda dan saya dan kita semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan mohon supaya Yesus menyembuhkan, membebaskan dan
mengarahkan hidup kita. Tuhan beserta Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.